Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Oke, berarti ini udah langsung firman ya. Oke. Oke, shalom semua. Sekali lagi buat bapak-bapak yang ada di Gereja Immanuel Tenggarong dan adik-adik yang ada di LPKA kelas 2 di Tenggarong. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik. Ada amin? Amin. Amin. Oke. Kalau kita pertama-tama saya perkenalkan nama saya dulu. Saya adalah Sugianto Slamet. Saya berasal dari daerah Jawa Barat di kota Cirebon sana. Dan saya bergabung dengan tim dari KKS di bawah asuhan dari
Ibu Pendeta atau Pastor Ana yang kami panggil Ibu Ana. Oke, jadi kegerakan kami, puji Tuhan, kami bisa memberkati lapas-lapas bahkan di seluruh Indonesia. Kami juga ada terkadang kami memberkati kaum-kaum marginal yang ada khususnya ada di Jabodetabek. Oke, jadi hari ini saya mau membukakan sebuah kenyataan kalau kita lihat di media ya, khususnya di televisi, keadaan sebenarnya semakin tidak menentu di dalam dunia ini. Eh, Belum selesai ya konflik Gaza yang kita lihat eh, di mana Israel dan Palestina dan Hamas khususnya saling baku tembak, baku bunuh di sana. Ditambah lagi kita dengar ya ada yang namanya kalau beberapa tahun lalu ya, tahun lalu itu akhir-akhir tahun lalu itu ada yang namanya perang dagang antara Cina dengan Amerika dan semua itu akhirnya berimbas kepada perekonomian bukan hanya di Cina atau di Amerika saja tapi seluruh dunia pun berimbas. Nah, belum lama ini kita juga dengarkan eh, yang namanya serang menyerang kembali. Sekarang Israel musuhnya baru dengan Iran, ya kan, di mana akhirnya melibatkan Amerika juga yang ngebom negara Iran. Oke, jadi kalau kita lihat keadaan situasi dan kondisi itu sebenarnya ya semua hal ini harus terjadi, semua hal ini harus terjadi karena yaitu merupakan penggenapan, penggenapan dari firman Tuhan, di mana masa di mana akhir zaman ini dunia akan semakin kacau, dunia akan semakin tidak menentu, dunia itu akan menyodorkan yang namanya ketakutan dan dampak dari itu semua. Kalau kita lihat itu, kita yang paling gampang ya pabrik-pabrik masih banyak berkala tutup atau bangkrut. PHK masih terjadi. PHK masih terjadi. Kalau saya baca minggu lalu itu di media, saya baca di Singapura, negara yang konon katanya maju ya, Singapura, di dalam setiap bulan aja kurang lebih ada sekitar 300 rumah makan itu tutup di dalam setiap bulan. Karena apa? Karena pembelinya memang udah sangat menurun. Jadi biaya operasional, hasil penjualan atau keuntungan itu sudah nggak nutup lagi sama biaya operasional. Jadi mereka lebih memilih tutup daripada mereka habisin tabungan pribadi untuk ya mungkin bayar karyawan atau bayar listrik. Jadi saya katakan dunia tidak mudah dan bahkan kebanyakan mungkin di dalam setiap khotbah saya ulas kembali keadaan-keadaan dunia saat-saat ini untuk apa? Saya coba menyadarkan diri sendiri dan coba menyadarkan para jemaat itu untuk mengerti bahwasannya hidup kita sekarang itu ada di penghujung akhir zaman. Jadi kita tuh nggak bisa main-main dalam hidup ini. Kita nggak bisa, kita bersantai-santai dalam hidup ini. Bahkan kalau kita baca di seluruh kejadian itu, waktu itu bercerita tentang bangsa Israel. Mereka percaya, mereka umat yang percaya atau mereka itu orang-orang pilihan Tuhan itu, mereka hanya cukup dengan kata taat, taat saja. Taat mereka pasti selamat. Kalau tidak taat, Tuhan pasti hukum mereka. Entah dengan tulah, entah dengan kematian, entah dengan apapun. Tapi kalau kita baca perjanjian baru, apa yang kita dapat? Kekristenan atau orang-orang percaya itu bukan hanya dituntut untuk taat. Jadi taat itu udahlah itu pelajaran yang bab pertama, taat itu. Nah, di perjanjian baru sebenarnya apa? Anak-anak Tuhan itu harus berbuat. Karena apa?
Karena kita harus menjalankan amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus, jadikan semua bangsa muridku. Kita harus berbuah. Nah, bagaimana kalau kita nggak berbuah? Ya seperti tangkai anggur, seperti ranting-ranting pohon anggur yang tidak berbuah, dia akan dipotong dan dia akan dibakar. Nah itu jadi kekristenan atau anak-anak Tuhan, karena kita hidup di perjanjian baru, mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita harus berbuah. Kita nggak bisa santai-santai. Kita nggak bisa kita main-main sama yang namanya dosa. Ah, tenang aja, Pak. Yang kata anak-anak di ini, di LPKA kelas 2. Ini kan masih muda-muda kan kalian. Oh, tenang aja, Pak. Tuhan kan datang kan. Tuhan kan datang kan masih lama. Dan kami juga masih muda, Pak. Masih muda. Jangan salah. Kalau waktunya Tuhan, ya kita nggak ngerti. Nggak harus yang namanya kematian itu tunggu tua renta dulu atau tunggu penyakitan. Nggak harus. Kalau bisa lihat di pusat terapi, saya pernah lihat itu di daerah Jakarta itu yang namanya Pusat Akupuntur Indonesia itu anak-anak umur 25 tahun sampai 30 tahun itu banyak yang kena stroke. Mereka tuh akupuntur banyak. Anak-anak muda kena stroke. Banyak. Nah, jadi kita nggak bisa main-main lagi. Ditambah lagi hidup yang sudah semakin sulit. Kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, kalau kita nggak berjalan sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya bilang nggak akan kuat, tidak akan kuat, tidak akan kuat. Karena setiap hari ujian, kita butuh makan, kita butuh beli kebutuhan ini dan itu. Sedangkan situasi dan kondisi semakin sulit. Nah, tapi inilah hebatnya Tuhan kita yang selalu membedakan anak-anaknya. Yang penting kita percaya. Kalau kita lihat, kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 10, itu kan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dengan segala kelimpahannya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut kita untuk percaya pada sebuah kebenaran firman Tuhan. Khususnya yang ditulis di Yohanes 10 ayat 10 ini. Karena apa? Karena Tuhan datang. Itu dia membawa hidup, memberikan hidup. Bahkan hidupnya nggak asal-asalan. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan keadaan dunia sekarang, kita ambil kesimpulan keadaan ekonomi lagi tidak baik atau hidup susah. Dengan Tuhan datang memberikan hidup yang penuh kelimpahan. Itu sama sekali nggak sinkron, sama sekali kontradiksi. Namun itulah iman. Kalau kita percaya dengan apa yang dunia sodorkan, itu akan membunuh iman. Kalau kita hanya berpikir tentang kesulitan ekonomi kita, tentang kesulitan keluarga kita, tentang masalah pekerjaan, tentang masalah anak kita, atau pasangan kita, atau sakit penyakit kita, percayalah, maka iman kita akan mati. Karena apa? Selalu Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang timbul di dalam hati kita. Dan itu yang akan Tuhan berikan. Ada amin? Amin? Amin. Saya pikir tidur semua ini. Nah, jadi hari-hari ini, saya katakan hari-hari ini, bahkan selamanya, bahkan sampai selamanya, sampai Tuhan datang kedua kali. Saya bukan berbicara, bukan saya berbicara apatis atau bukan berbicara putus asa. Namun kalau kita tidak hidup melekat dengan Tuhan, kalau kita hidup tidak berjalan dengan Tuhan, itu rasanya akan sangat sulit.
Dan kita akan jatuh ke berbagai dosa lagi. Kenapa? Karena kita berpikir untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, anak kita, ini dan itu semua. Nah, untuk itu tema hari ini saya bawa yaitu ketulusan mengikut Tuhan. Ketulusan mengikut Tuhan. Saya coba cari apa sih yang namanya ketulusan itu. Tentunya ya pasti dari internet, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketulusan itu suatu kualitas, kesungguhan, dan kebersihan hati yang tidak berpura-pura, jujur, dan lurus. Jadi, ya itulah ketulusan. Jadi ketulusan mengikuti Tuhan itu bicara tentang hati. Hati yang benar-benar sungguh-sungguh memiliki kualitas bersih. Hati kita tuh mengikut Tuhan bersih yang tidak pura-pura, jujur dan lurus. Jadi seperti quote yang saya buat hari ini, cuma Tuhan yang bisa menilai hati kita karena Dia melihat kedalaman hati kita. Sama seperti ketika Nabi Samuel coba mengurapin anak-anak Isai. Sorry, Nabi Samuel datang mau mengurapi Daud kan. Dia lihat oh anak pertama sampai anak ketujuh, oh inikah Tuhan, dia gagah perawakannya, tapi ternyata Daud anak kecil, anak yang masih kemerah-merahan, dan itu yang Tuhan pilih. Kenapa? Karena manusia cenderung akan melihat dari fisik, dari luar saja. Tapi Tuhan yang melihat dari kedalaman hati kita. Nah, untuk itu, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kalau kita mau melewati hari-hari ini dengan penuh kemenangan, kita harus memiliki ketulusan yang tentunya hati kita dalam mengikuti Tuhan. Oh, kalau standar manusia yang dipakai, manusia itu paling jago saya katakan. Manusia itu dia itu bisa mengemas, bisa membungkus yang namanya dosa, dengan sebuah kebaikan. Keren. Manusia, manusia itu penuh dengan muslihat. Manusia itu bisa menipu kita. Bahkan bukan cuma manusia baik biasa, pemuka-pemuka agama atau bahkan pendeta itu pun sangat bisa menipu umatnya. Sangat bisa. Ya kita bisa lihat kan, ada beberapa kasus pendeta yang mencabuli lah, yang ini dan itulah, yang makan uang lah. Karena selama kita jadi manusia, kita masih bisa berdosa. Nah, untuk itu kita terus mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ibadah itu untuk apa? Untuk kita diisi. Sampai benar-benar alam bawah sadar kita itu berisinya, yaitu cuma firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan ketulusan hati itu sebuah kualitas. Kualitas atau kesungguhan, kebersihan hati. Hati yang tidak berpura-pura, jujur dan lurus. Jadi ingat, kita bisa di depan manusia, kita bisa berbuat seolah-olah baik, seolah-olah jujur, seolah-olah bersih, alias berpura-pura. Tapi percayalah, Tuhan kita maha tahu, Tuhan kita tidak pernah tidur, dan Tuhan pasti mengerti apa yang kita lakukan. Bahkan kita kentut juga Tuhan tahu. Oke, saya mau bukakan dari 1 Tawarik 29 ayat 17. 1 Tawarik 29 ayat 17. Mari yang bawa Alkitab silakan dibaca. 1 Tawarik 29 ayat 17. Silakan Pak, yang bawa Alkitab.
1 Tawarik 29 ayat 17. Oke, silakan. Kok nggak ada suaranya? Tawarik 29 ayat yang ke-17. Iya, mantap. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati, Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke. Dalam judul perikop ayat ini adalah nyanyian pujian Daud, di mana di dalam perikop ini dituliskan Daud sedang mempersiapkan pembangunan bait Allah, yang mana nanti pembangunan itu akan dilakukan oleh anaknya yaitu Salomo. Jadi hari itu Daud sedang mengumpulkan. Nah, mengumpulkan barang-barang yang semuanya untuk persiapan pembangunan bait Allah, ditambah lagi dengan umatmu, berarti bangsa Israel. Nah, bangsa Israel pun sadar memberikan persembahan dengan sukarela, Jadi di dalam ayat ini yang saya garis bawahi ada kata yang namanya penguji hati. Pertama. Terus yang kedua, ada sebuah persembahan. Karena di sini ada kata mempersembahkan. Jadi ada sesuatu, entah benda, entah apapun, mungkin tenaga, ya itu yang dipersembahkan. Semuanya itu untuk tujuan membangun bait Allah. Jadi persiapan membangun bait Allah. Berarti saya rasa ini benda-benda gitu. Entah mungkin kayu, entah besi, atau batu, atau pasir, atau apapun. Jadi dalam ayat ini ada dua yang saya garis bawahi, yaitu penguji hati. Jadi Daud itu sadar. Jadi dia itu tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Hidup kita bisa aja kita sebenarnya marah, tapi kita pura-pura tidak marah, ya kan? Kita sebenarnya benci, tapi kita pura-pura kita nggak benci. Yang lebih parah lagi, sebenarnya kita nggak punya, tapi pura-pura kaya. Oh, itu kan nyiksa diri kan? Banyak kan? Orang itu cuma sekedar gengsi, orang itu cuma sekedar mau dianggap kaya, tapi dia pura-pura kaya. Nah, akhirnya apa? Dia pusing sendiri, menghalalkan segala cara untuk membela gengsinya. Yaitu jadi apapun, bahkan sikap hati kita ketika kita, loh ini kan judulnya kan ketulusan mengikut Yesus. Jadi Tuhan itu Allah yang menguji. Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dibohongi. Bahkan Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa disogok atau disuap. Dengan apa? Dengan bicaranya kita berbuat baik. Kita memberi makan orang miskin. Kita bikin pasar murah di daerah miskin ini dan itu. Tuhan tetap kok melihat kedalaman hati kita. Tuhan tetap kok melihat, dia menguji hati kita. Tapi bahkan ketika kita berbuat baik, tapi ada modus, ada sebuah kebohongan, ada sebuah dosa yang disembunyiin, itu semuanya akan memuakkan Tuhan.
itu semuanya akan memuakan Tuhan. Jadi bukan hanya bapak-bapak atau adik-adik, tapi semua saya sebagai hamba Tuhan atau yang dengar di Zoom ini semua. Tuhan menguji hati kita kok. Bisa ketika kita dipanggil sama pemimpin kita, iya Pak, disuruh iya Pak. Tapi hati kita menggerutu, hati kita maki-maki dia. Sama. Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati kita. Ketika masalah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, apa respon hati kita? Bisakah kita bersyukur dalam kesusahan kita? Bisakah kita bersyukur dalam kesesakan kita? Bisakah kita bersyukur dalam sakit kita? Nah, poin yang kedua, persembahkan. Jadi persembahan. Jadi ada sesuatu yang dibawa oleh umat Israel untuk persiapan membuat bait Allah. Mungkin ada yang bawa batu, ada yang bisa bawa batu 1 gerobak, ada yang bisa bawa 2 gerobak, atau pakai pedati atau apapun. Jadi ada sesuatu yang dipersembahkan sama. Ketika kita mengikut Tuhan, sama halnya hari ini. Kita semua mengadakan ibadah, bapak-bapak, adik-adik mengikuti ibadah. Apakah mengikuti ibadah tuh hanya karena sebuah keharusan, karena peraturan dia di lapas? Atau mengikuti ibadah itu merupakan sebuah satu kehausan yang timbul dari dalam. Dari dalam. Oh iya, saya tuh perlu diisi. Oh iya, saya tuh perlu diajar. Saya perlu belajar dengan firman Tuhan. Itu tergantung. Kalau yang cuma berangkat karena oh ya aturan lah. Atau oh ya hiburan. Daripada di kamar ya mendingan saya di gereja aja ada hiburan. Firman yang ditabur saya percaya tidak akan pernah berdampak. Tidak akan pernah membangun, tidak akan pernah memperbaiki. Tidak akan pernah dapat menyelidiki kedalaman hati saudara-saudara. Ujung-ujungnya apa? Ya saudara akan terus berkubang di dalam dosa saudara. Sama saya katakan. Bukan cuma yang ada di lapas, tapi kami yang ada di luar pun sama. Ketika saya melayani hanya karena melayani, karena disuruh, yaitu percuma. Firman itu tidak akan bisa membangun. Terlebih tidak akan bisa memberkati diri saya sendiri. Jadi, apa yang kita persembahkan, apa yang kita bisa bawa ke hadapan Tuhan? Cintakah, kerinduan kita kah, keinginan kita kah, kehausan kita akan Tuhan kah? Itu yang akan menentukan. Apakah roh Tuhan bekerja atau enggak? Kalau kita biasa-biasa aja, kita bawa persembahan yang biasa-biasa aja, bahkan tidak mungkin akan menyenangkan hati Tuhan. Malah Tuhan akan muak. Kalau persembahan itu berupa ukupan lah, anggaplah ukupan, di mana yang harus dibakar, asapnya saya rasa akan bau busuk sampai di hadapan Tuhan. Jadi kita mau sama-sama belajar untuk menghadapi kehidupan ini. Ingat, semuanya Tuhan uji. Apa yang keluar dari hati itu Tuhan uji. Apa yang kita bawa untuk Tuhan itu semuanya kita uji. Oke, jadi hari ini saya mau bagiin satu tokoh yang mungkin sama-sama udah nggak asing. Kalau bicara tentang ketulusan mengikut Tuhan, yaitu satu tokoh yang terkenal, yaitu Ayub. Di mana banyak hal, saya katakan banyak hal yang bisa kita pelajari dari Ayub. Karena satu hal saya bilang, kehidupan Ayub sebenarnya itu baik-baik saja. Kehidupan Ayub itu bahagia, kehidupan Ayub itu semuanya serba berkecukupan.
serba berkecukupan. Tapi ada satu masa di mana Tuhan izinkan iblis mengganggu kehidupannya. Dia harus banyak kehilangan. Yang pertama dia kehilangan yang namanya harta benda. Yang kedua, dia kehilangan anggota keluarganya, anak-anaknya mati, ya kan, istrinya meninggalkan dia. Bahkan yang terakhir, seorang Ayub kehilangan yang namanya kesehatannya. Dia dipenuhi dengan borok, bahkan untuk menggaruk badannya. Mungkin sangat gatal sekali. Dia harus menggunakan pecahan beling. Pecahan beling. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang ikut Zoom hari ini, bahkan yang ada di lapas, tidak ada kok kehilangan seperti Ayub nih, komplit. Kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga, dan kehilangan kesehatan. Betul? Paling salah satu atau salah dua aja yang hilang dari kehidupan kita. Kenapa? Saya kasih contoh tentang ketulusan. Satu pribadi yang tulus dalam mengikuti Tuhan itu yaitu Ayub. Yang pertama itu Ayub benar-benar sabar. Ayub benar-benar sabar dalam mengikuti Tuhan. Dia tidak bersalah. Dia tidak berbuat dosa yang mungkin menyebabkan penghukuman Tuhan. Dia harus kehilangan semuanya. Setuju? Ayub itu, bahkan kalau kita baca di kitab Ayub itu pertama itu ada seorang yang saleh. Saleh artinya apa? Benar-benar dia itu berbakti, menyembah Tuhan, cara hidupnya. Dia itu semuanya baik. Tapi kenapa orang saleh itu bahkan bisa kehilangan semuanya? Apalagi kita yang nggak saleh-saleh banget. Kalau kehilangan satu dua hal ya wajar lah. Ayub aja hilang semua. Ayub itu satu pribadi yang sabar. Yang pertama, ya kita baca di Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan aja. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutuklah Tuhanmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow. Sebuah respon hati, sebuah ketulusan hati ketika Ayub menerima sebuah pencobaan. Waktu itu hartanya udah habis. Waktu itu anaknya udah pada mati. Waktu itu dia udah kehilangan semua kok, kesehatan. Akhirnya kan dia ditinggal sama istrinya. Nah, Ayub tetap bisa berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub berusaha sabar menerima semuanya. Bahkan kalau kita bisa, kalau kita ada di posisi Ayub, saya percaya kita akan maki-maki kok. Maki-maki Tuhan malah. Tuhan, salah saya apa? Saya nggak berdosa, ini, itu. Bahkan kita mencoba membandingkan Tuhan. Tuhan, kenapa si A, dia yang udah jelas-jelas lebih jahat hidupnya dari saya, tapi hidupnya masih baik-baik aja. Ayo mencerminkan seorang yang memiliki ketulusan dengan cara apa? Bersabar. Bahkan istrinya ini udah keterlaluan. Saya bilang,
Udah keterlaluan kalau punya istri seperti begitu. Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dan matilah. Apakah istri Ayub seorang yang baik? Saya percaya ketika semuanya masih baik-baik aja dalam kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, masih kaya, masih anaknya masih hidup semua, kita masih sehat, semuanya akan baik-baik aja. Tapi ketika Tuhan izinkan satu dua hal dicuri dari kehidupan kita, apakah kita masih bisa baik-baik aja dengan kita bersabar, nggak menyalahkan Tuhan, nggak menyalahkan orang lain. Bahkan Ayub terus introspeksi, apa ada yang salah dalam kehidupan dia. Yang kedua, Ayub tabah. Ayub tabah. Kita sama-sama baca dia. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Silakan baca deh. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Silakan. Ayat yang ke-20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak tubuhnya dan mengukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wih, amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apakah ketika pekerjaan kita atau usaha kita boleh hilang, kita bisa berkata seperti begitu? Apa kita nggak kebalikan ya, kita berkata, saya yang mencari, saya yang mengusahakan, terpujilah nama Tuhan. Ayo, seberapa banyak sikap hati kita ketika ada hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu harus hilang. Mungkin penghasilan kita, mungkin pekerjaan kita yang sudah tidak baik-baik lagi. Kita bisa tetap tabah menjalani semuanya. Sampai Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya apa? Dengan telanjang. Ayub lahir dengan telanjang juga, nanti dia akan menghadap Bapa atau mati. Tuhan yang memberi, dia mengakui Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya, nama Tuhan. Berapa banyak dari kita yang selalu berpikir apa yang kita miliki itu milik kita. Berapa banyak apa yang kita dapatkan itu hasil jerih payah kita. Semuanya berkat Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Makanya Ayub berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi untuk Ayub nggak ada masalah Tuhan. Habisin aja semua, nggak ada masalah kok. Toh saya lahir juga telanjang, nanti saya mati juga nggak bawa apa-apa. Berapa banyak kalau kita lihat anak-anak Tuhan, bahkan urusan warisan aja sama keluarga, sama adik, sama kakak, pada berantem, tuntut-tuntutan bawa pengacara, bahkan ada anak
yang bisa memenjarakan orang tuanya hanya karena masalah warisan dari bapaknya atau suaminya. Betapa rakusnya manusia sekarang. Saya cuma katakan, untuk kita dapat menjalani kehidupan saat ini sampai selamanya, kita mesti benar-benar kita mempunyai ketulusan dalam mengikut Tuhan. Dengan kita belajar dari Ayub, sabar, tabah. Yang ketiga, setia. Ayub setia. Ayub setia. Kalau kita baca seluruh kitab Ayub dari Ayub 1 sampai 42, Ayub enggak maki-maki yang namanya Tuhan. Dia setia. Bahkan di Ayub 42 ayat 5, Ayub 42 ayat 5, Ayub 42 ayat 5, silakan baca Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kesetiaan Ayub yang membawa Ayub bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayub 42 ayat 5 ini saya katakan, wow. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Ada sebuah perjumpaan secara pribadi antara Tuhan dengan Ayub. Dari perjalanan hidupnya yang awalnya baik, sampai benar-benar tidak baik, bahkan sampai sahabat-sahabatnya pun mencaci maki dia kan, menuduh dia berdosa. Terkadang orang kan cuma bisa menghakimi, cuma bisa menilai dari luar. Makanya kita hidup jangan apa kata orang. Kata orang kamu begini, kata dia kamu begono. Mendingan kata Tuhan aja. Karena kata Tuhan yang udah paling benar. Jadi untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan menerima begitu banyak berkat, menerima pembelaan dari Tuhan. Saya katakan kita harus memiliki ketulusan dalam mengikut Tuhan. Dan harus tercermin dengan apa? Dengan kesabaran kita, dengan ketabahan kita, dengan kesetiaan kita. Saya nggak tahu, saudara-saudara, saya nggak tahu apa sih yang sudah hilang dari kehidupan saudara-saudara. Apakah mungkin harta benda, ataukah mungkin anggota keluarga, kesehatan, atau mungkin karena saudara-saudara dan adik-adik berurusan dengan yang namanya hukum, saudara ngerasa kehilangan harga diri, kehilangan masa depan, atau apapun. Tapi saya katakan, saya bagikan hari ini. Asalkan kita memiliki ketulusan untuk mengikuti Tuhan. Dengan sabar, dengan tabah, dan dengan setia. Dan terus. Sampai kita benar-benar, kita bisa mengalami atau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di dalam setiap pergumulan kita. Maka saya percaya kok, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya adalah Tuhan yang memegang semesta ini. Maka ia sanggup memulihkan, bahkan melipat gandakan apa yang telah terhilang dari hidup kita. Ada amin?
Satu ayat sebagai penutup, silakan baca dengan keras. Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Demikian firman Amin. Tuhan. Amin. Jadi kita sama-sama belajar hari ini untuk kita boleh melewati hari-hari ini yang menurut dunia itu sulit, yang menurut dunia itu menakutkan. Saya percaya asalkan kita memiliki yang namanya ketulusan hati, dengan kita sabar, dengan kita setia, dengan kita tabah, saya percaya Tuhan akan lindungi kita, bahkan Tuhan kita mampu membalikan keadaan kita dan melipat gandakan apa yang telah hilang dari kehidupan kita. Ada amin? Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berkata-kata Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang selalu ada dan bersama dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang akan menggandeng kami. Engkau Allah yang akan memegangi hati kami. Bahkan Engkau Allah yang akan memegang pikiran kami Tuhan. Sehingga hati kami tidak mudah condong Tuhan. Dengan apa yang dunia tawarkan. Dengan apa yang dunia perlihatkan. Justru malah kami akan memegang Tuhan sebuah kebenaran dari firman-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Di mana firman-Mu Tuhan yang mengajar kami untuk memiliki ketulusan hati Tuhan dalam mengikuti Engkau dengan sabar, dengan tabah, dan dengan setia Tuhan melalui pelajaran dari Ayub Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memegang kendali hidup kami Tuhan, mulai hari ini sampai dengan selamanya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami akan membuat lagu penutup. Apa Engkau sungguh baik, amin Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habiskan kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidup.
sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan kasih Kristus, Bapak Driono, kalau kita di dalam doa penutup. Mari kita tunduk kepala mengucap syukur. Segala pujian dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini. Masih ada waktu yang indah yang baik siapkan bagi kami sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kami semua. Dan kami bersyukur itu adalah anugerah yang sungguh luar biasa. Kami boleh mengakhiri rangkaian ibadah dan juga mendengarkan firman-Mu dan juga berkat yang ada tersedia di depan kami sebelum kami menikmatinya. Kiranya Tuhan memberkati makanan yang ini berlipat kali ganda di tengah-tengah keluarga ataupun gereja yang telah menyiapkannya. Kiranya dilimpahkan berkat dengan segala penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menerima berkat-Mu secara jasmani dan rohani. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Amin.